Pada tanggal 10 Juni 1991, JC Dugard, yang pada saat itu berusia 11 tahun, sedang berjalan kaki menuju halte bus dekat rumahnya di South Lake Tahoe, California. Ketika dia berjalan, seorang pria bernama Philip Garrido bersama istrinya, Nancy Garrido, berhenti dengan mobil mereka. Philip keluar dari mobil dan menggunakan pistol kejut untuk menculik JC secara paksa. Dia kemudian membawa JC ke mobil mereka dan membawanya menjauh dari tempat itu. JC Dugard adalah anak dari pasangan Terry dan Kenneth Slayton. Pada saat penculikan terjadi di tahun tersebut, JC tinggal bersama kedua orang tuanya. Philip dan Nancy Garrido adalah pasangan yang secara mengerikan menculik JC Dugard ketika dia masih kecil. JC diculik oleh pasangan tersebut dan dibawa ke rumah mereka di Antioch, California. Di sana, dia ditahan dan disandera selama 18 tahun, mengalami berbagai jenis pelecehan dan trauma psikologis yang mengerikan. Selama bertahun-tahun itu, JC diberitahu bahwa jika dia mencoba melarikan diri, dia atau keluarganya akan dibunuh. Selama masa penahanannya, JC Dugard disiksa, disekap, dan dipaksa hidup sebagai istri Philip Garrido. Mereka bahkan memiliki 2 anak bersama selama masa ini. Alasan JC Dugard diculik adalah karena Philip Garrido, pelaku penculik, memiliki motif seksual yang gelap dan penuh kekerasan. Garrido dicatat memiliki sejarah kejahatan seksual dan kejiwaan, dan penculikan JC adalah bagian dari pola perilaku predator seksualnya. Sedangkan istrinya, Nancy Garrido, tidak menculik JC Dugard secara langsung. Namun, ia terlibat dalam penculikan dan penahanan JC bersama suaminya, Philip Garrido. Keterlibatan Nancy Garrido dalam penculikan JC Dugard menunjukkan bahwa dia adalah pelaku yang aktif dalam tindakan kejahatan tersebut, meskipun motif pastinya mungkin bervariasi. Seperti yang terungkap dalam penyelidikan dan persidangan, kedua Garrido bertanggung jawab atas tindakan kekerasan dan penahanan terhadap JC. Philip Garrido melakukan serangkaian manipulasi dan kontrol atas JC, termasuk memberinya obat-obatan dan alkohol untuk mengontrolnya. Selama bertahun-tahun, JC dan kedua anak yang dilahirkan dari pemerkosaan diisolasi dari dunia luar. Pada tahun 2009, JC Dugard berhasil dibebaskan setelah Philip Garrido memperkenalkan JC dan kedua anaknya kepada seorang petugas pemasyarakatan yang mencurigai situasi mereka. Pada bulan Agustus 2009, Philip Garrido membawa Dugard dan 2 anak yang lahir dari hubungannya dengan Garrido ke kantor probation di Concord, California, untuk mengajukan izin untuk mendistribusikan literatur agama di kampus UC Berkeley. Petugas probation yang curiga memberikan perintah kepada Philip Garrido untuk hadir ke kantor itu dengan Dugard. Selama interogasi, keberadaan Dugard yang hilang dilaporkan ke agen penegak hukum. Kasus ini menimbulkan kecaman dan kejutan yang besar di seluruh dunia dan menyoroti pentingnya kesadaran akan kasus-kasus penculikan dan perdagangan manusia. Setelah pembebasannya, JC Dugard telah menjadi juru bicara untuk kesadaran tentang korban penculikan dan kekerasan seksual. Setelah dibebaskan, JC Dugard mendapatkan dukungan dari berbagai sumber, termasuk keluarga dan psikolog profesional. Dia juga berfokus pada pemulihan diri dan membentuk kembali hidupnya. Dugard menjadi pembicara publik yang bersemangat tentang kesadaran akan penculikan dan kekerasan terhadap anak-anak, serta mendirikan JYC Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang memberikan dukungan kepada korban penculikan dan kekerasan seksual. Meskipun perjalanan pemulihan JC Dugard tidaklah mudah, dia telah menunjukkan ketahanan dan keberanian dalam menghadapi trauma masa lalu dan berusaha untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan kedua anaknya.